Halo guys, ya ampun, alay banget guys, sumpah. Aku mau, aku nggak mau review makanan dulu ya. Aku mau nggak nge-review sih. Aku mau cerita ulang apa yang pernah aku alamin. Jadi pas tahun 2018-an pertengahan, aku tuh pernah mau nyewa villa. Villanya tuh bukan villa yang bagus, yang edgy kayak sekarang, cuma kayak villa biasa. Terus cuma buat tempat tinggal semalam doang. Terus paginya tuh kita ada aktivitas, terus siangnya pulang gitu doang. Dan kita tuh berencana ada 10 orang lebih gitulah. Villa yang mau kita sewa itu di daerah Kaliurang. Benar-benar yang di Kaliurang ya, bukan yang di jalan Kaliurang, tapi Kaliurang yang ujung sana itu. Nah, aku awalnya tuh survei berempat. Terus waktu survei itu ada 3 yang kita datengin. Salah satunya itu yang pertama itu sebenarnya itu villa 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 temennya temanku. Nah gitu. Nah yang villa pertama ini tuh menurut aku dan teman-teman itu tuh villanya tuh bagus gitu loh, estetik dan bener-bener kayak nyaman, terus kayak homey banget gitu loh. Terus cuman minusnya adalah kamar mandi itu cuma ada satu doang, dan kita kan bersepuluh lebih ya, masa kita mau rebutan kamar mandi. Pertama itu. Terus minusnya yang kedua, nggak ada sih, cuma itu doang. Tapi sewanya tuh murah gitu loh. Pokoknya nggak mahal, pokoknya pas banget sama kantong kita. Terus yang kedua itu, kita survei di tempat yang apa namanya, kayak malah kayak kos-kosan gitu loh. Jadi kayak villa tapi tuh kayak bangunan, apa namanya, kayak ruang-ruang gitu loh. Jadi kayak kos-kosan. Kan aneh aja ya, masa kita tuh mau malam-malam main gitu kan, mau bakar-bakaran, cuma kamarnya terpisah-terpisah itu kan aneh. Terus yang villa yang ketiga itu sebenarnya tuh juga bagus, cuman harganya tuh lebih mahal dan kayak apa namanya, nggak begitu estetik gitu loh. Kalau misalnya buat foto-foto kita survei 3 tempat itu, kita tuh kayak setuju kalau kita milih yang villa yang pertama, yang kamar mandinya cuma satu doang. Sebenarnya awalnya aku nggak bisa ngebayangin gimana gimana crowdednya kalau misalnya kita tiba-tiba pengen pipis atau pup, ya gitu deh. Aku nggak bisa ngebayangin itu, cuman karena udah kesepakatan bersama, kita milih villa yang itu karena sesuai dengan budget, tempatnya bagus. Jadi kayak rumahnya tuh rumah model zaman dulu ya. Terus halamannya tuh luas banget, pokoknya bagus banget villanya. Terus itu tuh ada villanya tuh ada kayak yang jaga gitu. Jadi depannya tuh villa, belakangnya itu ada rumah penjaganya. Jadi kayak ya aman lah, kayaknya sih aman gitu loh. Nah terus kita nego sama penjaganya. Terus penjaganya tuh sempat bilang kalau villanya itu pernah dipakai sama presiden pertama kita, Soekarno. Nah, aku nggak ngerti ya itu beneran atau bohong. Cuman katanya dia pernah tinggal di sini, di villa itu. Jadi villanya itu tuh ada 3 kamar. 3 kamar kan, yang satu, kayaknya kamar 1 dan 2 itu tuh kamar utama. Terus kamar tiganya itu tuh aku nggak ngerti, kamarnya tuh lebih kecil dan itu tuh cuman kayak buat satu orang doang gitu yang kamar tiganya itu. Jadi 2 kamar tuh bisa buat 2 orang. Jadi kalau 2 kamar itu sebenarnya tuh bednya itu tuh bisa dipakai buat 2 sampai 4 orang. Nah, sedangkan kamar yang satu yang terakhir itu tuh cuma bisa dipakai buat satu orang doang. Nah, yang kamar 2 itu tuh kayak nyambung gitu loh. Jadi kayak ada sekat, tapi sekatnya tuh kayak sekat eh, lemari gitu. Villanya tuh udah lengkap sama ada dispenser, ada tempat masaknya juga, peralatan masak. Itu sih. Pokoknya kita nggak perlu beli beli galon, beli gas, itu nggak perlu, sama peralatan masak sebenarnya kita juga nggak perlu bawa. Cuman karena kita mau bakar-bakaran malamnya, kita tetap bawa kompor portable sama untuk wajan buat ngegrill ya kan. Nah,
Aku kurang kurang detail ya, yang tadi tuh aku mau cerita kalau di depan itu tuh kayak ada ruang ruang tamu ya, itu bisa buat ngumpul kita, ruang tamu tapi nggak ada TV-nya. Terus jadi kan, jadi ruangannya tuh kotak kotak terus jadi masuk, terus ini kan ruangan, terus sebelah sini sini aduh gitu deh, pokoknya itu tuh kayak eh, apa namanya, kamar-kamar, terus nanti tuh ada kayak jalan, terus ada kayak lorongnya itu tuh, lorongnya itu tuh oh iya, di sebelah rumah, di sebelah kamar tiga itu tuh kamar mandi yang aku bilang satu. Nah, itu kamar mandi gede banget. Oh nggak tahu ya, tapi itu kamar mandi itu seremnya tuh karena dia kan gede ya, terus kamar mandi itu nggak langsung, jadi kamar mandinya itu nggak langsung cedir gitu kan, cedir tempat 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 buat mandi sama pup, enggak, jadi kayak ada lorongnya dikit gitu loh kamar mandinya. Terus kamar mandinya itu tuh eh, tempat pup, terus kesekat dikit itu tuh ada bathtubnya. Nah, setelah bathtub itu ada kayak apa sih, wadah air tuh loh, wadah airnya tuh apa sih namanya, kolah. Terus apa sih kalau misalkan bahasa Indonesia itu apa sih, pokoknya ya kayak kok ember, tapi bukan ember, pokoknya wadah air gitu loh. Jadi nggak ada showernya karena kan itu kan rumah zaman dulu ya kan, masa iya udah ada shower ya, tapi sebenarnya bisa-bisa aja sih ada showernya ya, enggak ngerti juga deh, pokoknya kayak gitu. Dan itu tuh kamar mandi gede banget, bener-bener gede, tapi tuh gedenya tuh nggak masuk akal gitu loh maksudnya itu. Terus pokoknya jadi kan sebelah rumah, sebelah kamar tiga kamar mandi, nah terus sebelahnya lagi tuh ada kayak lorongnya ini tuh kayak ini lorong, terus sebelahnya tuh kamar mandi, jadi lorongnya itu karena sebelahnya itu kamar mandi. Nah setelah selesai lorong itu tuh dapur, dapur sama ada tempat cuci piring, tapi tempat cuci piringnya tuh di luar gitu loh, terus kaca-kaca gitulah pokoknya. Nah, yang bikin agak serem itu yang lorongnya mau ke dapur gitu loh. Jadi kan agak terpencil gitu loh karena hitungannya tuh luas gitu loh. Terus udah sih cuman itu aja. Terus kita tuh malam kita kan barbekyuan gitu kan, ngegrill kan. Ngegrill jadi aku nerangin ya, itu tuh jadi kan eh, apa namanya? Gardennya, tamannya, apa sih namanya? Halamannya kan luas ya. Jadi kita santai gitu maksudnya. Nah, rumahnya itu tuh sebenarnya kan, kalau rumah di Kaliurang itu kan jaraknya tuh jauh-jauh ya, karena ya emang apa, halamannya tuh luas dan rumahnya tuh jaraknya tuh jauh-jauh. Jadi sebenarnya kalau misalkan di sebelahnya tuh ada yang nyewa atau gimana tuh juga nggak kedengeran, tapi pas kebetulan tuh juga nggak ada yang nyewa, jadi bener-bener malam itu tuh udah sepi gitu. Kita tuh sampai sana sekitar jam, kayaknya Isa deh, Isa tuh kita sampai sana, padahal awalnya tuh kita tuh mau berangkat sebelum maghrib, cuman karena ya uak kan, ya kalau misalnya kepalanya banyak itu kan pasti ribet ya, harus nungguin ini harus nungguin itu. Nah akhirnya kita berangkatlah setelah Isa, berangkat setelah Isa atau setelah maghrib ya, aku lupa, pokoknya sekitaran situ. Dan sampai sana kan udah malam ya, itu aja tuh aku yang survei loh, padahal aku tuh lupa jalannya karena kan surveinya siang ya. Terus kayak yang mana ya, sampai aku tuh pakai map, akhirnya ketemu. Nah terus habis itu kita siap-siap buat barbekyuan. Selama barbekyuan tuh aman, terkendali, nggak ada masalah apapun, kita barbekyuan kita happy happy, terus ada temen juga yang bawa kita seneng seneng ya kan. Jadi itu kita nggak cuma barbekyuan, tapi kita juga bikin apa namanya, kok suki sih, apa sih namanya, steamboat. Nah itu jadi menu makan malam kita tuh barbekyuan sama steamboat. Terus habis itu sampai jam berapa ya, kayaknya sih sampai jam 10 11-an kita tuh bakar-bakaran. Nah udah kan, udah selesai, kita acara bebas nih, acara bebas, gak tahu mau ngapain kan, terus kayak uji nyali yuk ya, udah deh mulai deh nyebelin banget deh. Pokoknya Kaliurang itu kan sebenarnya itu kan itu puncak, dan jalannya tuh kayak muter gitu loh, jadi kalau misalkan kita muter nanti kita tuh balik lagi gitu loh ke villa itu. Nah ada nih yang ide ayo kita muter, padahal itu udah jam 11 malam, dan bisa dibayangin padahal di sebelah kanan kirinya tuh nggak ada yang sewa gitu loh.
Terus kayak ya udahlah, cobain aja gitu kan, kan toh ini juga kita tuh bareng-bareng, gak cuma sendirian. Waktu kita jalan-jalan malam sebenarnya tuh juga lumayan jauh ya, mesti kayak berapa kilo ya, sekilo atau 2 kilo lah. Cuma tuh yang bener-bener bikin serem itu tuh karena jalannya kan gelap ya, jadi jalan keluar dari taman ke jalan utamanya tuh gelap. Terus itu juga kayaknya tuh rumahnya, villanya itu tuh agak terpencil, jadi jauh dari, kalau di Kaliurang tuh kan sebenarnya ada juga pusat mainannya kan, nah itu tuh jauh gitu, jadi kita harus turun dulu baru nemuin tempat permainannya itu yang lumayan agak ramai. Jadi dari villa menuju ke tempat mainannya tuh sepi gitu loh, dan singgup gitu loh. Tapi sih alhamdulillahnya nggak ada apa-apa ya. Terus udah kan kita jalan-jalan-jalan, cuma kayak serem-serem, tapi kita nggak ketemu apa-apa sih, untungnya sih nggak ketemu apa-apa ya. Terus ya udah deh, terus kita balik. Terus uh, ada tuh yang tugas cuci piring kan. Nah, kata teman aku, nah kan aku tadi udah ceritakan kalau cuci piringnya itu tuh di halaman belakang rumah, ya kan. Jadi kalau misalnya kita lagi ngumpul kan di depan ya, nah di belakang rumah itu kan harus ngelewatin lorong terus belakang rumah. Sebenarnya tuh belakang rumah tuh juga ada yang jaga gitu loh, rumah jaganya. Cuman kan rumah jaganya itu tuh kayak modelnya tuh aku nggak ngerti, nggak jelas sih. Cuman rumahnya tuh kayak ketutupan tanaman-tanaman, jadi kayak nggak terang gitu loh rumah yang jaganya tuh. Nah tapi tuh rumah yang jaganya itu tuh kayak kesela taman lumayan luas gitu loh, jadi kayak rumahnya tuh nggak kelihatan, terus cuman kayak taman luas aja gitu loh. Nah kata temen aku yang lagi cuci piring, katanya tuh dia sempat lihat, aku nggak ngerti ya dia bohong atau enggak, pokoknya dia tuh lihat kayak sekelepetan putih-putih, cuman uh, tapi itu dia merangkak gitu loh. Tapi sekali lagi dia menegaskan, aku nggak ngerti ini tuh benar atau enggak atau cuman hayalan aku. Jadi kayak itu ngeliat putih-putih merangkak gitu, antara entah kucing atau apa. Cuman kalau misalnya kucing kan ya enggak, ya merangkak juga sih, cuman aku nggak ngerti juga sih itu beneran sesuatu makhluk halus atau hewan, gak ngerti. Tapi dia meyakini juga kalau misalkan dia tuh lihatnya tuh nggak cuma sekali gitu loh, jadi kayak sekelebet sekelebet kayak gitu. Karena kita bersepuluh lebih, aku lupa sih sebenarnya tepatnya kita berberapa. Jadi kalau jadi cewek-cewek cewek-cewek tuh kayaknya cuma ada 7 orang. Cewek-cewek 7 orang itu tidurnya di kamar satu itu tuh sebelah jendela luar gitu ya. Jadi kalau misalkan kita di kamar satu bisa buka jendela luar, bisa ngeliat pemandangan luar jalan gitu loh. Nah yang cowok-cowok itu dibagi 3, jadi di kamar 2, aku nggak ngerti di kamar 2 bisa cukup berapa orang, nggak ngerti. Sama di kamar 3, nah di kamar 3 itu bisa dipakai 1 orang tapi ternyata cukup 2 orang gitu loh. Dan di kamar 3 itu sebenarnya sempit banget gitu loh. Terus sisanya di ruang tamu. Nah itu kan udah malam ya, udah sekitaran jam 1-an. Nah yang cewek-cewek tuh udah kayak udah ngantuk banget, pokoknya ngantuk. Tapi tuh yang cowok-cowok tuh belum mau tidur, masih yang rame lah, berisik lah, apalah, pokoknya kayak gitu lah. Terus aku nggak ngerti jam berapa mereka tuh berisik lagi yang cowok-cowok, padahal kita tuh udah kayak siap-siap mau les gitu loh, udah mau tidur nyenyak, tapi mereka tuh bikin berisik tuh kayak katanya tuh ngeliat sesuatu. Aku juga gak ngerti kan, karena aku tidur samar-samar, mereka tuh ngomongin apa gitu loh, ngeliat sesuatu terus sambil ada yang ngomong, ayo baca 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 ayat kursi, ayo baca ayat kursi. Aku tuh juga gak ngerti mereka tuh ngapain malah berisik sendiri kayak gitu loh. Pokoknya gak ngerti mereka tuh ngeliat apa. Terus katanya tuh itu kan tadi aku di awal bilang kan ada sekatnya kan antara kamar 2 dan kamar 1. Nah katanya tuh mereka tuh denger, aku nggak ngerti, dengar suara-suara dari lemari yang misahin kamar 1 dan 2 itu. Jadi mereka tuh jadi teriak-teriak heboh gitu loh, aku nggak ngerti juga. Terus pokoknya suruh baca-baca ayat kursi gitu lah pokoknya. Terus akhirnya udah keberisikan itu sudah selesai, dan entah
mereka kayaknya habis itu tidur. Nah paginya terus kita cerita-cerita deh, cuman kayak sebenarnya itu kayak ketakutan para cowok-cowok doang yang nggak jelas gitu loh. Tapi aku dan teman-teman cewek aku sih aman-aman aja sih ya, mesti nggak, kita nggak ngeliat apapun kayak serem, hal-hal serem, padahal itu tuh rumahnya kalau sama dipikir-pikir tuh serem gitu loh, tapi kita nggak sama sekali nggak lihat apapun, alhamdulillahnya sih seperti itu ya. Terus kita paginya ya seperti biasa kita main-main, kemarin pagi kita masak dulu, masak nasi goreng sisa semalam kan jadi semalam waktu ngegrill itu masih ada sisa daging, terus kita pakai buat masak masak nasi goreng. Maaf, masak nasi goreng terus habis itu kita ada kegiatan kecil-kecilan, terus kita setelah itu kita ke tankaman, terus udah deh gitu doang sih sebenarnya. Sebenarnya nggak horor-horor amat sih, cuma kalau kita ada di tempat itu sih kita bisa ngerasain nih, mesti kayak vibes-nya kayak gimana, horornya kayak gimana, mesti kayak walaupun kita tuh nggak ngelihat ada penampakan atau apapun, cuman dari apa sih kayak ngelihat lihat villanya tuh kayak bener-bener yang apa sih, singgup gitu loh. Apa sih kalau singgup tuh, kalau orang Jogja sih bilangnya singgup gitu. Tapi itu pengalaman yang sangat mengesankan karena ya lucu aja gitu loh, kita jadi kayak punya apa namanya, ingatan yang lucu, yang horor-horor gitu doang sih aku mau cerita tentang pengalaman aku. Terima kasih banyak sudah menonton teman-teman, jangan lupa subscribe ya.